pemilu 2024 itu kami menyimpulkannya adalah pemilu terburuk sejak reformasi. Jadi ini nih kalau istilahnya Ramlan Surbakti, kita tuh sejak 2019 bukan pemilu serentak tapi pemilu borongan gitu. Ini untuk pertama kalinya nih ya, kenapa saya bersyukur gitu ya. Dan harusnya pemilih kita melalui edukasi seperti ini juga bersyukur. Karena di 2029 nanti gitu ya, untuk pertama kalinya Indonesia tuh punya pemilu sela. Ini Ya, pemilu sela ini bisa menjawab gitu ya kalau ada kemarin ada pihak-pihak yang bilang bahwa putusan MK ini merenggut kedaulatan rakyat gitu ya. Kepala eksekutif yang bernama presiden ini kan masa jabatannya fix 5 tahun kan. Nah, syukur-syukur kalau presidennya bagus kan. Kalau lanjut lagi ya. Kalau presidennya buruk harus nunggu 5 tahun di kita kan. Nah, makanya itu ada pemilu sela ya. Ada pemilu sela untuk mengevaluasi, dan yang mengevaluasi bukan elit tapi rakyat. Itu memang berlangsung tidak transparan dan akuntabel gitu. Kami pemilihannya ya Perludem bersama ICW dan Temis kalau nggak salah itu melaporkan ke Ombudsman bahwa yang namanya Menteri Dalam Negeri kita Bapak Tito waktu itu melakukan maladministrasi. Pembentuk kebijakan bilang undang-undang pemilunya udah bagus deh, nggak usah direvisi gitu ya. Tentang penyelenggaraannya. Ya, kalau udah bagus, kenapa kemarin ada putusan MK ngubah syarat pencalonan presiden wakil presiden? Itu karena ini. Nah, halo, saya Usep Hasan Sadikin, salah satu peneliti di Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Senang bergabung di Dialog. Oke, Mas Usep, terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol diskusi sama-sama Mas di program Diatox. Mas, Perludem, tadi Mas perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Itu dari kapan sih Mas Perludem, Mas? Kami sebetulnya 2 kali berbadan hukum ya. Yang pertama tuh badan hukumnya perkumpulan tuh sejak 2004. Jadi dulu ada anggota panitia pengawas pemilu karena masih ad hoc. Nah, selesai pemilu 2004 itu bikin Perludem, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi. Lalu di 2012 berubah badan hukumnya jadi yayasan. Jadi Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi gitu. Jadi emang NGO yang fokus tentang tata kelola pemilu. Oh, demokrasi juga Mas ya? Iya. Berarti sekarang udah jalan berapa tahun tuh Mas? Dari 20 2004 tahun ya? Hampir ya, 20 tahun lebih ya? Iya. Oh, dan terakhir ini kenapa kita ngundang Mas Usep hadir diskusi ini, terakhir Perludem setelah putusan MK itu Mas ya? Yang mengajukan Mas ya? Betul. Putusan kami pemohon satu-satunya pemohon dari putusan 135 2024. 2024. Nyangka nggak sih Mas bakal disetujuin ya? Iya, nggak nyangka sih. Dan nggak nyangka sampai serinci itu ya. MK mengeluarkan putusan ini dan juga merekomendasikan desain pemilu serentak ya, nasional dan daerah gitu ya. Yang juga diterapkan nanti di 2029 gitu. Nah, salah satu hasilnya adalah itu putusan MK yang sekarang juga menjadi diskusi di elit juga ya Mas ya, di masyarakat juga, adalah pemisahan soal pemilu nasional dan pemilu daerah gitu. Sebenarnya dari Perludem sendiri melihatnya apa sih Mas urgensinya? Kenapa harus bisa dipisah gitu awalnya gitu? Kenapa Mas? Iya, kami lebih berantusias ya sama perbaikan pemilu dan demokrasi pasca putusan MK ini. Karena mengingat ya, pemilu 2024 itu kami menyimpulkannya adalah pemilu terburuk sejak reformasi gitu. Pemilu terburuk Mas? Iya, pemilu terburuk sejak reformasi. Jadi ini bisa dilihat di banyak aspek ya. Dan pemilu terburuk ini juga ada di konteks demokrasi kita yang signifikan terus turun gitu. Sampai kemudian di titik terendahnya di indeks Freedom House sama The Economist ya. Kita angkanya terburuk sejak kita reformasi gitu. Nah, dari banyak aspek, misalnya banyak peraturan dari pemilu itu sendiri yang bertentangan sama Undang-Undang Dasar gitu ya. Dan itu juga ditopang sama kerangka hukum di Undang-Undang Pemilunya yang digunakan selama 2019 dan 2024 itu memang kerangka hukum pemilu yang buruk. Karena kalau ada istilah serentak, ini nih sebenarnya bukan serentak menurut studi politik atau tata kelola
pemilu ya. Jadi ini nih kalau istilahnya Ramlan Surbakti, kita tuh sejak 2019 bukan pemilu serentak tapi pemilu borongan gitu. Pemilu borongan. Iya, jadi semua jabatan politik di Indonesia itu dipilihnya di 1 tahun pemilu gitu. Nah itu merugikan pemilih gitu ya, dan merusak banyak aspek-aspek bernegara ya. Kita jadinya ya tujuannya asal efisien aja gitu. Nah tapi malah konsekuensi dari borongan itu kita malah jadi boros gitu, menutupi lubang-lubang kesulitan dalam mengelolanya, sehingga ada tambahan-tambahan dalam teknis kepemiluan gitu ya, bagaimana agar penyelenggara pemilunya nggak sakit gitu ya, atau nggak meninggal gitu ya. Akhirnya di aspek-aspek kayak gitu tuh, surat suaranya nggak dibikin efisien juga, tertukar dan sebagainya, bahkan hasil pemilunya juga surat suaranya tidak sah. Jadi tujuan efisiennya pun yang jadi satu-satunya tujuan gitu ya, nggak kecapai juga gitu. Nah, dibikin serentak nasional dan daerah itu untuk menjawab dari masalah Indonesia yang kita itu jadi negara yang mengalami anomali sistem politik gitu. Sejak 2004 ya, kita pertama kali milih presiden langsung. Nah, berdasarkan studi politik ya, kita bisa rujuk nama Scott Mommering gitu ya, dengan istilah concurrent election, pemilu serentak gitu ya, bahwa yang namanya negara dengan pemilihan presiden langsung, tapi dikombinasikannya dengan multi partai ekstrim gitu ya, itu nggak ada negaranya yang benar gitu. Mas, boleh jelasin sedikit kan multi partai ekstrim itu gimana Mas? Iya, multi partai ekstrim itu sebetulnya bukan saja partainya banyak di dalam parlemen. Oke. Ya. Jadi multi partai ekstrim itu partai di dalam parlemennya ada lebih dari 5 partai yang bisa mendominasi proses legislasi itu untuk jadi sah. Gitu. Nah, kalau keadaan parlemennya seperti itu, pilihan pemerintahannya tuh ada 2. Kalau enggak dia tersendat gitu ya, karena presidennya kebingungan, harus meyakinkan, nih misalnya Mas Adam jadi presiden gitu ya. Amin. Mas Adam mau bikin pendidikan di Indonesia itu wajib belajarnya sampai kuliah gitu misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya partai di DPR, kan ini harus jadi undang-undang kan, biar bisa kebijakannya keluar kan. Nah, Mas Adam harus meyakinkan partai di DPR-nya itu kan lebih dari 50% kursi kan. Kalau partai dominannya itu terlalu banyak, lebih dari 5, maka kemungkinan partai untuk mengulur gitu ya, untuk dagang sapinya itu lebih terbuka gitu. Jadi gua nggak mau ngizinin siapa lo, bukan partai gua gitu kan. Ya tentu saja yang setuju kan partai pengusungnya Mas Adam atau partai di mana Mas Adam itu berasal gitu ya. Nah, partai lainnya gua dapat apa nih kalau misalnya pendidikan sampai kuliah ini berhasil. Saya minta proyek pembangunannya dong, proyek dari implementasi dari kuliah gratis itu. Nah, itu jadinya tersendat atau bisa lancar tapi korup gitu. Nah, wujud dari yang dimaksud Scott Mommering nggak ada negara dengan presiden langsung itu benar negaranya, itu negaranya korup gitu. Jadi kebijakannya tuh ada, tapi korup. Atau kita pemilu berkali-kali kok gini-gini aja. Nah, itu tersendat tuh. Mirip sama negara mana gitu ya. Nah, semua bukan hanya Indonesia, sejak 2004 semua negara yang dikombinasikan ya presiden sama multi partai ekstrim itu kayak gitu. Brazil, Argentina, Scott Mommering tuh awalnya negara-negara di Amerika Latin gitu. Nah, lalu bagaimana tuh? Kan kita tentu saja bukan hanya sulit ya mengubah pemilu presiden langsung untuk menjadi tidak langsung jadi parlementer gitu ya. Kan harus ngubah amandemen. Tapi juga kan sampai sekarang masyarakat Indonesia, warga sebagai pemilih tuh masih pengennya kita pilih presiden langsung gitu ya. Nah, pilih presiden langsung ini udah diingetin nggak boleh dikawinkan sama multi partai ekstrim. Nah, harus gimana nih? Nah, salah satu caranya adalah dengan mengubah jadwal pemilu serentak menjadi serentak nasional dan serentak daerah. Nah, kalau misalnya ada yang bilang kok MK ujuk-ujuk sih
bikin ketentuan seperti ini di dalam putusan 135 2024 ini gitu ya. Sebetulnya enggak. Karena di tahun putusan sebelumnya di putusan 55 2019 dan Perludem juga yang mengajukan permohonannya, MK itu sebetulnya udah mengunci kalau yang namanya pemilu serentak adalah pemilu presiden dan iya, legislatif. itu bebas modelnya kayak apa, dan MK menawarkan 6 model di dalam putusan 55 2019 itu kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah DPR dan Presiden ya, pemerintah. Model serentaknya tuh apa aja bebas. Di antara 6 model itu semuanya pemilu presiden sama pemilu DPR-nya nggak boleh dipisah. Oke. Jadi satu paket. itu satu paket. Karena itulah pengertian dari concurrent election-nya Scott Manmoring. Concurrent election atau pemilu serentak yang sebenarnya tuh kayak gitu di dalam studi politik ya. Jadi kalau misalnya ada akademisi politik atau hukum tata negara yang biasa melakukan studi kepemiluan gitu ya, sebenarnya studi ini udah banyak dipahamin lah. Kita memang kesulitan untuk menjelaskan yang kompleks ini gitu ya. Nah, bersyukurnya putusan MK dan bersyukurnya di forum-forum seperti ini ya, ini bisa masyarakat tuh tambah apa ya, mengetahui dan pentingnya apa gitu. Nah, pentingnya tadi ya, biar kemudian nggak multipartai ekstrim, itu disatukan tuh pemilu presiden sama pemilu DPR-nya dan eksekutif daerahnya, dalam hal ini kepala daerah dengan DPRD daerahnya. Biar apa? Biar kotel efeknya atau efek ekor jasnya itu optimal di pemilu serentak. Kan kita suka dengar kan di 2019 ada SBY efek gitu ya, di 2014 ada Jokowi efek, 2024 kemarin ada Prabowo efek ya. Maksudnya apa? Maksudnya pemilih itu akan ada kecenderungan memilih partai yang presidennya dia pilih gitu kan. Makanya kalau elektabilitasnya itu tinggi, sebuah tokoh, dan tokoh itu kuat karakternya sama satu partai politik, nah elektabilitas partai itu tuh jadi tinggi gitu. Nah, semakin optimal kotel efek itu kalau diserentakkan. Nah, semakin optimal lagi kalau parlemen nasionalnya itu dipisah pemilunya dengan parlemen daerah. Nah, kita juga berharap nanti kotel efek itu terjadi juga. Emang ini juga untuk mewujudkan kotel efek optimal juga di pemilu daerah, dengan menyatukan pemilu gubernur dengan DPRD provinsi dan menyatukan pemilu wali kota atau bupati dengan DPRD kabupaten atau kota. Jadi bahasa gampangnya itu satu keinginannya atas pemecahan pemilu nasional dan daerah ini agar tadi presiden yang kotel efek itu, kalau misalnya presidennya bagus dengan partai yang diusung-usung itu, maka akan berdampak sama ketika nanti pemilu daerahnya ya, gitu, Mas. Itu ininya positif berikutnya positif gitu berikutnya. Ya. Positif yang tadi saya tekankan tuh gini, dengan adanya kotel efek yang tambah optimal, maka partai dominan di parlemennya akan semakin sedikit. Jadi hanya partai-partai yang mengusung partai eksekutif terpilih ini yang akan mendapatkan kursi yang signifikan gitu. Di nanti ketika pemilu daerahnya. Di pemilu yang satu tingkat itu. Jadi daerah. Presiden sama DPR-nya, lalu nanti juga kepala daerah sama DPRD-nya. Nah, positif keduanya adalah ini untuk pertama kalinya nih ya, kenapa saya bersyukur gitu ya, dan harusnya pemilih kita melalui edukasi seperti ini juga bersyukur. Karena di 2029 nanti, ya, untuk pertama kalinya Indonesia itu punya pemilu sela. Ini bisa menjawab gitu ya, kalau ada kemarin ada pihak-pihak yang bilang bahwa putusan MK ini merenggut kedaulatan rakyat gitu ya. Nah, justru malah menguatkan kedaulatan rakyat. Karena dengan pemilu sela, itu berarti sistem presidensial kita, pemilu presiden langsung kita, udah melengkapi syarat menjadi sistem presidensial dan pemilu presiden langsung yang bagus gitu. Karena kita punya pemilu sela. Nah, pemilu sela ini apa? Pemilu sela ini fungsinya adalah untuk mengevaluasi presiden terpilih. Jadi kan sistem politik itu di dalam demokrasi ada subsistem lainnya gitu ya. Ada subsistem pemerintahan, ada subsistem kepartaian, ada subsistem pemilu. Tadi kepartaian udah kita bahas ya. Multipartai ekstrim sama multipartai moderat gitu ya. Nah, sistem pemerintahan ini kan ada parlementer, ada presidensial. Parlementer tuh kita pernah nerapin dengan baik sebetulnya di tahun 55 gitu. Nah,
bagusnya parlementer itu akan mendorong partai politik itu kuat membawa ideologi dan aspirasi basis masanya di dalam parlemen. Tapi sisi negatifnya, Jadi pemerintahannya itu bisa cepat berganti gitu. Jadi nggak ada jabatan kepala eksekutif yang fix, yang pasti gitu. Itu sisi negatifnya parlementer. Nah, sejak 2004 kan melalui amandemen kita nerapin pemilu presiden langsung dengan sistem presidensial. Bagusnya kepala eksekutif yang bernama presiden ini kan masa jabatannya fix 5 tahun kan. Nah, syukur-syukur kalau presidennya bagus kan. Kalau lanjut lagi ya. Kalau presidennya buruk harus nunggu 5 tahun di kita kan. Nah, makanya itu ada pemilu sela ya. ada pemilu sela untuk mengevaluasi, dan yang mengevaluasi bukan elit tapi rakyat melalui pemilu sela itu gitu ya. Nanti di 2029 berdasarkan putusan MK 135/2024 ini kita milih presiden langsung bersamaan sama DPR dan DPD. Ya. Nah, kalau kemudian kenapa MK juga menekankan setelah 2 tahun atau 2,5 tahun ya. 2 tahun paling sebentar atau paling lama tuh 2,5 tahun, 2 tahun 6 bulan gitu ya. Ada yang namanya pemilu serentak daerah gitu ya, memilih gubernur, memilih DPRD gitu ya, dan bupati wali kota. Karena masa 2 tahun itu cukup untuk menilai presiden itu atau pemerintahan nasional itu berjalan baik atau buruk. Nah, kalau yang sekarang di 2024 kan terlalu pendek jaraknya. Jadi ada pilkada gitu ya. Taruhlah, kan kemarin ada pemilu sela tuh di 2024 pilkada. Kayak kan Nggak nyampe setahun lah ya. presiden kan baru dilantik Oktober gitu. Jadi pilkadanya November gitu. Ya masa udah bisa nilai Prabowo Subianto udah berjalan bagus gitu ya atau jelek gitu. Nah, 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun itu adalah masa yang cukup untuk menilai kinerja pemerintahan nasional hasil pemilu serentak nasional itu bagus atau buruk. Kalau bagus itu diteruskan di pemerintahan daerah. Oh, partai pengusung pemerintahan nasional tuh kita pilih lagi nih di provinsi sama kabupaten kotanya. Tapi kalau jelek, oh kita hukum nih pemerintahan nasional di pemerintahan daerah gitu melalui pemilu sela ini. Begitu. Sebenarnya ya, itu adalah tujuannya untuk bagaimana caranya pemilu ini benar-benar pestanya masyarakat gitu. Betul, betul. Bagaimana masyarakat itu punya pilihan, pasti pilih, oke lu gue pilih lu gitu. Kalau lu nggak bagus ya gue akan hukum lu, gue akan panis lu di daerah. Ketika daerah. Cuma gini Mas, pertanyaannya adalah tadi ada namanya pemilu sela itu 2 tahun sampai 2,5 tahun ya. Nah, kita belum tahu bagaimana nanti para DPR dan juga presiden untuk merumuskan bagaimana prosesnya gitu. Nah, cuman pertanyaan aku gini Mas, kemarin tuh ada isu jeda pilkada aja itu diisi oleh PLT yang quote and tweet adalah kebanyakan diisi oleh misalnya Polri atau TNI gitu. Maksudnya apakah ini akan menjadi ajang lagi pembagian kan gini Mas, aku berkaca ke pemilu sebelumnya gitu ya. Ada tulisan ataupun diskusi adanya pemilih PJ itu untuk mengamankan suara ketika adanya pilkada gitu di masyarakat gitu. Nah, apakah ini nggak menjadi kekhawatiran teman-teman dari Perludem sendiri karena ada kekosongan itu nantinya ketika misalnya nantinya para pembuat kebijakan nantinya itu akan adanya PLT atau pengganti bukan cuman ini loh, bukan cuma bupati, gubernur, wali kota, dan juga anggota DPRD pun bagaimana sistemnya? Apakah nggak ada kekhawatiran di situ, ada kekosongan di situ dan nantinya dimasukin atau diisi dengan orang-orang yang emang nantinya akan menjadi balik lagi tuh harapannya, maksudnya dikondisikan lagi masyarakat untuk menjadi pemilu hanya menjadi vote buying atau menjadi ubah suara aja kayak gitu Mas? Iya, ini rinci nih Mas Adam ya. Jadi nanti kan di 2029 semua jabatan politik hasil tahun politik 2024 itu kan habis ya masa jabatannya, bukan hanya di pemerintahan nasional tapi juga di pemerintahan daerah ya, khususnya di sini kepala daerah gitu ya. Nah, kalau kemudian MK bilangnya 2029 itu cuman ada presiden, DPR dan DPD, lalu gimana nih kepala daerah gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah mau diperpanjang jabatannya kepala daerah hasil pilihan rakyat itu dari pilkada 2024 atau habis saja lalu diganti dengan PLT sampai 2031 gitu. Nah, itu sebetulnya MK nggak nekenin itu gitu ya. Jadi MK maksud saya
Perludem ada mengkhawatirkan itu nggak, berkaca dengan kita kemarin 2024 itu kan kalau nggak salah dari tahun 2022 tuh ya, harusnya 2022 ke 2024 tuh ada pemilu setelah 2 tahun diisi oleh PJ-PJ gubernur tuh, yang dianggapnya PJ-PJ tersebut tuh adalah panjangan tanganan untuk pemenangan pemilu misalnya gitu. Apakah nggak pemilu? Yang kami tekankan ya, setidaknya sampai saat ini mau dipilih langsung, mau diperpanjang gitu ya hasil pilihan rakyat di 2024 atau diberhentikan sesuai dengan masa jabatannya lalu diganti dengan penjabat gitu ya. Itu yang terpenting adalah prosesnya transparan, akuntabel gitu ya. Jadi kalau Mas Adam atau kawan-kawan ingat gitu ya, penjabat hasil pilihan pemerintah ini di konteks aman Mas, minum dulu. Iya. Aman dong. lagi ngomongin ini kok langsung ini. Wah, aduh, ada ini. Karena ini ngingetin konflik elit itu. Jadi waktu itu kami berkesimpulan penjabat di konteks mengisi kekosongan sampai ada pilkada 2024 itu memang berlangsung tidak transparan dan akuntabel gitu. Kami pemilihannya. Perludem bersama ICW dan Temis kalau nggak salah itu melaporkan ke Ombudsman bahwa yang namanya Menteri Dalam Negeri kita Bapak Tito waktu itu melakukan maladministrasi dan Ombudsman udah mengeluarkan keputusan bahwa Menteri Dalam Negeri Indonesia Bapak Tito itu melakukan maladministrasi gitu. Jadi bukannya kami menolak mekanisme penjabat gitu ya, atau bukannya kami menolak milih langsung gitu ya, atau diperpanjang jabatannya kepala daerah nantinya gitu ya sampai 2031. Yang penting itu prosesnya transparan dan akuntabel gitu. Tadi misalnya kita ngomongin soal pemilu serentak kan berarti nanti akan ada PJ-PJ segala macam gitu. Nah juga yang sekarang ini yang hangat di ini ada penolakan Mas. MK ini penolakannya, putusan MK ini justru elit parpol yang menolak. Kemarin ada partai Nasdem, PKS dan juga terakhir sih gue lihat tuh ketua DPR Bu Puan Maharani itu katanya mau ngumpul semua partai mau ini. Nah alasannya itu salah satu partai itu adalah dianggapnya ini inkonstitusional karena MK ini sampai mutusin tuh berapa tahunnya. Padahal kan seharusnya yang membuat itu kan adalah ranahnya DPR dan juga pemerintah. Terus yang kedua adalah soal bagaimana nasib rakyat. Nasib rakyat. Iya tadi berat tidak nasib rakyat. Iya, kalau kedaulatan rakyat kan saya udah jelaskan tadi ya. Justru ini kali pertamanya kita yang mengusung pilih presiden langsung ini dipertahankan gitu ya. Ini mempunyai variabel pelengkapnya agar pemilu presiden langsung kita atau sistem pemerintahan presidensial kita itu tambah bagus gitu ya. Dengan adanya pemilu sela. Jadi justru rakyat tambah berdaulat mengevaluasi atau mengapresiasi presiden atau pemerintah nasional gitu. Dengan jelang 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun melalui pemilu serentak daerah gitu ya. Nah kalau inkonstitusional malah aku bingung ini. Saya bingung. Padahal jelas di Risalah Amandemen Undang-Undang Dasar kita ya di 99 sampai 2002 itu. Kenapa Indonesia itu punya Mahkamah Konstitusi ya? Kalau di Amerika kan ada Mahkamah Agung dan fungsi mengoreksi undang-undang itu ada di Mahkamah Agung. Nah kita kan dipisahkan ya, Mahkamah Agung untuk mengevaluasi peraturan di bawah undang-undang, kalau Mahkamah Konstitusi untuk mengevaluasi undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar begitu ya. Nah kenapa kita punya Mahkamah Konstitusi? Justru untuk mengoreksi kemungkinan adanya kesalahan dalam ketentuan di undang-undang hasil DPR atau pemerintah gitu. Jadi memang kalau inkonstitusional justru bingung, justru itu fungsinya MK. Fungsinya MK adalah mengoreksi ketika ada ketentuan undang-undang yang tidak sesuai sama Undang-Undang Dasar. Nah, kita bisa lihat di putusan MK 135 2024 hasil permohonan Perludem itu ada sejumlah ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar yang kami uji gitu untuk jadi permohonan gitu ya. Ada pasal tentang kedaulatan rakyat ya, pasal 1. Ada tentang pemilu langsung gitu ya. Ada tentang pilkada pasal 18. Ada tentang asas pemilu langsung luber jurdil ya gitu. Lalu
pasal tentang di mana pasal-pasal ini terkait dan MK juga mengingatkan gitu ya. Kami juga menyertakan di dalam putusan ini ada putusan-putusan sebelumnya yang itu saling terkait gitu. Jadi kalau misalnya putusan 135 ini di mana MK menyebutkan satu desain pemilu serentak gitu ya, nasional dan daerah gitu. Ini merupakan pengulangan dari desain yang pernah ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2019 melalui putusan 55 gitu. Jadi saat itu kan kita baru melakukan pemilu serentak pertama kali ya. 2014 kan masih kepisah tuh, presiden sama legislatifnya gitu ya. Di tahun 2019 itu kita pemilu serentak, saat itu hasil pemilunya nggak bagus gitu ya. Lalu penyelenggara pemilu tuh banyak yang meninggal gitu ya petugasnya. Lalu pemilu kebingungan, suara tidak sahnya itu tinggi banget ya. Bahkan liburan. Iya. Surat-suara tidak sah kita itu kalau nggak salah persentasenya tuh 11% atau 9% gitu ya. Itu cuma dikalahkan sama PDIP dan Golkar sama Gerindra aja tuh. Iya. Jadi partai-partai lain tuh capek-capek bikin partai kampanye gitu ya. Ternyata suaranya kalah suara tidak sah gitu ya. Belum lagi ambang batas parlemen tuh kan, digabung tuh bisa belasan persen gitu ya. Itu buruk banget gitu ya. Nah, dari situ Perludem mengajukan pemilu serentak ini diubah dong jadi serentak nasional dan serentak daerah. Jadi kalau misalnya Perludem ujuk-ujuk atau MK tuh ujuk-ujuk, enggak juga. Ini ada putusan 55 tahun 2019 gitu ya. Harus dibaca tuh ya. Iya, atau jauh sebelumnya putusan 13 2014 tentang pemilu serentak yang pemohonnya tuh Effendi Ghazali. Perludem saat itu jadi ahli buat pemilu serentak. Dan konsep pemilu serentak itu balik lagi saya tekanan udah dari 2012 kalau buat di Indonesia ya. Studinya udah tahun akhir 90-an malah gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu. Nah, di situ di putusan 55 2019 itu MK menyadari kalau pembuat kebijakan, pembentuk undang-undang ini, DPR dan pemerintah ini salah mendesain undang-undang pemilu yang 7 2017 itu. Maka ini harus diubah. Jadi MK bilang putusan kami ditolak gitu ya tahun 55 itu nomor 55 2019 itu. Tapi MK merekomendasikan 6 model pemilu serentak yang salah satunya adalah model yang kami rekomendasikan. Serentak nasional dan daerah. Itu model keempat kalau nggak salah. Berarti ini lanjutan dari 2019 maksudnya putusan ini ya? Betul, iya. Ya, jadi kalau misalnya MK ujuk-ujuk mendesain gitu ya. Itu nggak ujuk-ujuk dari tahun udah ada ya, udah dari tahun 2019 itu. Nah, di tahun 2019 itu juga MK itu menekankan ini segera dibuat undang-undangnya untuk 2024. Tapi pembentuk kebijakan bilang undang-undang pemilunya udah bagus deh, nggak usah direvisi gitu ya. Tentang penyelenggaraannya. Ya, kalau udah bagus kenapa kemarin ada putusan MK ngubah syarat pencalonan presiden wakil presiden? Itu karena ini. Nah, kalau misalnya inkonstitusional gitu ya. Kan putusan MK mengenai syarat pencalonan presiden wakil presiden itu bukan lebih ya, malah itu loh yang ultra petita, malah itu loh yang melampaui kewenangan. Ini ketentuannya hak loh, hak politik. Yang itu memang secara prinsipil tuh hak politik itu memang gravitasinya tuh berat ke pembentuk undang-undang yang nentuin gitu ya. Kalau gini Mas, udah gitu yang di putusan soal usia calon itu diputusnya tahapannya udah mau ditutup, tahapan pemilihnya udah mau jalan. Bukannya udah jalan ya? Udah jalan kan pendaftarannya mau ditutup tuh. Pendaftarannya mau ditutup. Nah, kan kalau yang putusan ini kan untuk masih pemilu jauh, berikutnya gitu. Ya. Jadi masih bisa bingung kalau ini bingung kalau ini dibilang ultra petita atau melampaui kewenangan kekuasaan kehakiman gitu. Kalau nggak gini deh Mas, berarti kan Perludem pasti membuat mengajukan KMK ini pasti kan melihat juga faktor-faktor partai politik gitu. Nah, sedangkan sekarang partai politik masih melihatnya, wah ini akan memberatkan ataupun segala macam ya.
Boleh nggak sih Mas kasih apa menurut Mas Perludem sendiri apa manfaatnya putusan ini tuh untuk partai politik tuh apa Mas? Ya, kami sayang sih kalau misalnya partai, kami diberatkan nih sama putusan ini gitu ya. Justru putusan ini itu menempatkan dengan menempatkan kembali ya partai politik itu sebagai institusi penting di dalam demokrasi gitu. Jadi dengan adanya desain pemilu serentak nasional lalu jelang 2 tahun atau paling lama pemilu serentak daerah ini, maka fungsi pendidikan politik, kaderisasi gitu ya, serta bagaimana membina basis massa gitu ya, serta menguatkan kembali ideologi atau platform partai, itu jadi disediakan ruangnya gitu. Kalau sudah 1 tahun saja pesta demokrasi itu diselenggarakan di dalam 5 tahun gitu ya, seperti kemarin cuma ada di 2024 aja, semua jabatan dipilih, pemilunya ditumpuk begitu ya. Ya udah, jadi kalau ada kesan partai itu cuman adanya kalau jelang pencoblosan aja, ya kita memelihara tuh yang desain kemarin gitu. Justru dengan desain yang seperti ini, siklus partai politik gitu ya, untuk tumbuh, untuk melakukan pendidikan politik ya, membina kaderisasi dan sebagainya itu sejalan sama siklus pemilunya itu sendiri di nasional dan di daerah begitu. Jadi mesin politik, mesin partai pun nggak berjalan cuman 2 tahun sebelum pemilu yang setahun itu ya. Jadi terus biar berjalan untuk kaderisasi, untuk mendistribusikan ideologi partainya mereka gitu ya. MK juga ngelihat begini, kan di 2024 itu untuk pemilu kepala daerah ya, yang pencoblosannya di akhir 2024 ya, November, itu kan semakin banyak calon tunggal gitu. Daerah yang calon kepala daerahnya itu cuma 1 gitu. Kemarin berapa sih Mas? 2024 banyak ya? Tinggi banyak gitu, dan jumlahnya meningkat kan. Nah, itu disebabkan selain partai itu udah kecapean ya di tahun yang sama gitu ya, karena nggak ada insentifnya. Di pilkada itu ngapain? Mendingan dia jual kursi parlemennya kepada pemodal yang mau ngusung tokoh atau sosok tertentu gitu. Nah, kalau misalnya nanti ya, yang namanya desain pemilu serentak daerah itu, pemilihan kepala daerah disatukan dengan DPRD provinsi sama kabupaten kota, partai kan jadi ada insentifnya. Kalau dia nggak ngusung kader terbaiknya atau tokoh yang identik dengan partainya, dia nggak mendapatkan kotel efek di pemilu serentak daerah gitu. Gitu. Misalnya kan ada partai yang kaderisasinya bagus gitu ya, sehingga punya insentif tuh di pilkada, dia ngusung calon gubernur, calon wali kota atau calon bupati yang itu identik dengan partainya, sehingga elektabilitasnya itu tertarik sama calon yang diusung gitu untuk mengisi kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota gitu. Kalau pilkada kemarin tuh nggak ada insentifnya buat partai politik. Setelah ngomongin putusan MK ini Mas, berarti kan udah ada 2 nih untuk menuju pemilu 2029, putusan MK yang harusnya diaplikasikan di pemilu 2029 kan. Putusan MK 511 ya Mas? 55 2019. Enggak, yang 2024 kemarin 135 2024. Ya, 135. Dan juga putusan MK soal presiden threshold. Oh iya, ambang batas presiden, pencalonan presiden sama ambang batas parlemen. MK juga udah memutus itu nggak ada. Gitu. Nggak ada. Jadi partai-partai pun yang punya berapa persen suara bisa untuk memajukan presnya gitu. Kalau Perludem sendiri melihat dengan ada 2 putusan ini, bagaimana Mas? Di 2009 ini seperti apa gitu melihatnya Mas? Ya itu melengkapi. Jadi tadi ya, kalau saya bilang pemilu sela ini melengkapi sistem presidensial atau pemilu langsung yang lebih baik gitu ya. Ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas parlemen yang dihapus ini, itu bagian dari pelengkapnya juga untuk kita bikin desain atau tata kelola pemilu, sistem politik kita yang bagus gitu, yang lebih baik gitu. Jadi yang namanya partai politik dengan tidak adanya ambang batas pencalonan bisa berkepentingan mengusung kader terbaiknya menjadi calon pimpinan eksekutif gitu. Dan sebetulnya calon tunggal, terjadinya calon tunggal di pemilu presiden dan di pemilu kepala daerah itu menjadi sesuatu yang mungkin tapi tidak mungkin gitu. Kenapa? Jadi apakah
nanti di 2029 setelah desain ini diterapkan gitu ya, akan ada calon tunggal? Mungkin, tapi tidak mungkin. Kenapa? Maksudnya, karena kalau partai itu nggak mengusung capres, kalau partai itu nggak mengusung kepala daerah, calon kepala daerah, rugi. Karena dia nggak dapat kotel efek gitu. Betul. Kan udah dihapus semuanya itu ambang batas. Justru kesempatan ya. Betul. Kesempatan untuk tokoh-tokoh partai ini untuk bertarung secara nasional ataupun daerah gitu. Iya. Nah kemudian juga kan setelah itu kan kalau kita ngomongin soal pemilu itu kan kita melihat ini Mas, penyelenggara pemilu kan KPU itu sendiri gitu. KPU sekarang gitu, bagaimana Mas melihat dengan adanya putusan ini gitu Mas ya? Bagaimana melihat kualitas kita ini dulu deh, evaluasi dulu deh menurut Mas, KPU kemarin penyelenggara KPU sebenarnya itu gimana Mas? Iya, jadi salah satu yang kami uji di putusan 135/2024 ini pasalnya itu 22E tentang kemandirian Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang sifatnya nasional, tetap dan mandiri begitu ya. Nah, justru kenapa pasal ini kami uji? Karena desain di 2024 yang menumpuk semua jabatan politik gitu ya, di saat 1 tahun politik ya, melalui pemilu borongan itu ya, itu kan berarti fungsinya penyelenggara pemilu ya cuma 1 tahun aja di dalam 5 tahun masa pemerintahan gitu ya. Yang ngapain dia digaji rakyat tuh? 5 tahun, masa jabatannya Iya. ya paling persiapan setahun ya. Iya, betul. Setahun. Iya. 3 nah, tahunnya ini. Justru dengan desain ini, desain serentak nasional dan serentak daerah ini, itu menjadi relevan pasal Komisi Nasional sebagai Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap mandiri itu jadi relevan kembali gitu ya, dengan desain pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah begitu. Jadi ini diharapkan siklus rekrutmennya dan siklus jabatannya penyelenggara pemilu ini disesuaikan dengan siklus pemilu serentak nasional jarak 2 tahun, 2,5 tahun, pemilu serentak daerah gitu sebagai pemilu serentak. Tapi kan ada pertanyaan gini Mas, ketika ada pemilu setelah itu berarti kan otomatis ada 2 kali pemilihan gitu, ada yang otomatis kan kita ngomongin budgeting gitu. Nah, Perludem sendiri gitu melihatnya, berarti kan ada menumpuk budgeting di APBN itu sendiri gitu Mas, nggak mungkin pakai APBD untuk pemilu kan? Iya, itu tadi saya udah bahas kan. Dulu pemilu serentak borongan di 2024 itu sedihnya ya, tujuannya tuh sebatas efisiensi gitu. Tuh nggak ada imajinasi politik Indonesia tuh negaranya mau kayak apa nantinya pasca pemilu, itu nggak ada gitu. Nah, bahkan kalau misalnya tujuannya efisien aja, nggak usah ada pemilu lah gitu. Jadi kita otoriter aja ya. Irit tuh. Iya, irit banget. Iya, berapa sih Mas kemarin ngabisin berapa ini sih? Saya lupa tuh ya, triliunannya berapa ratus ya, gitu. Nah, kan di dalam sistem politik demokrasi itu kan ada demokrasi yang efisien, ada demokrasi yang memang boros gitu. Nah, ada kemudian varian sistem pemerintahan mana atau sistem pemilu mana yang juga efisien, atau mana desain yang efisien, mana yang desain yang nggak efisien gitu. Misalnya kan kita bisa pilih efisiensi ini dengan rekayasa surat suara gitu. Jadi meskipun kemarin pemilunya serentak, surat suaranya juga tetap ada banyak gitu. Kenapa nggak dibikin konkuren juga, serentak juga surat suaranya? Kami merekomendasikan surat suaranya itu karena pemilu DPR dan presiden itu disatukan dalam satu hari pemungutan suara, itu disatuin aja surat suara presiden. Jadi di atasnya adalah pasangan calon, di bawahnya ada partai pengusung. Kita milih pasangan calon dan milih partai pengusungnya itu di surat suara yang sama gitu. Kan gitu kan jadi efisien. Tapi kan gitu. caleg-calegnya? Nah itu nanti bisa ada rekayasa di aspek lainnya ya, bisa dengan sistem proporsional tertutup gitu ya, bisa dengan tetap proporsional terbuka, tapi jumlah calonnya dibatasi gitu ya. Jangan kalau sekarang kan satu dapil itu bisa 12. Bisa 12 buat daerah ya, buat daerah nasional itu 10 gitu kan. Nah itu kan bisa dibuat maksimal 5 lah gitu ya, karena kita pengen sistem multipartainya itu moderat gitu ya. Jadi maksimal yang masuk parlemen itu partainya 5 gitu ya. Nah dengan begitu kan nggak butuh ambang batas parlemen gitu ya, 0 aja gitu ya ambang batas parlemen, tapi ada yang namanya threshold yang alami gitu. Gue menarik itu tuh Mas, yang tadi barusan itu sebenarnya aturan itu bisa dilakukan Mas? Bisa, jadi makanya
desain ini penting gitu ya, jadi kerangka besarnya gitu ya. Lalu variabel-variabel sistem pemilu mana juga yang sorry, bisa berarti kan itu dilengkapi. akan mempengaruhi soal dapil nantinya, Mas. Betul. Ketika itu. Iya. Nah, putusan juga ini juga yang mengajukan pemohonnya kan Perludem juga nih. Dapil itu kan sekarang jadi kewenangannya KPU. Oke. Jadi sebelumnya kan ada di lampiran undang-undang gitu ya. Nah, itu jadi makanya penting milih KPU-nya yang pinter-pinter ya. Visioner ya? Iya, bukan pinter bilang iya, bukan. Ah. Tapi pinter-pinter untuk kemudian melakukan pengoptimalan kewenangnya dalam membuat peraturan gitu ya. Salah satunya peraturan tentang daerah pemilihan gitu. Oke. Nanti daerah pemilihan yang seperti apa yang kemudian cocok dengan desain serentak nasional daerah ini yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang pemilu gitu. Jadi peraturannya itu memang peraturan yang memang mematuhi undang-undang pemilu sebagai undang-undang di atasnya gitu. Aku penasaran Mas, Perludem udah punya itu Mas? Dapilnya. Maksudnya udah punya. Oke, kalau kita pakai nantinya ada skema MK ini dijalankan segala macam, kita baguskan kayak gini loh. Misalnya tadi bilang satu dapil misalnya hanya cuma 5 orang untuk gimana caranya partai itu bisa bikin. Iya, udah punya seperti itu Mas. Iya, Udah punya. secara umum sih simulasinya Ya, simulasi. sudah kami punya gitu ya, sudah kami lakukan begitu ya. Ini juga menjadi simulasi yang disertakan di dalam naskah akademik ya di tahun 2017 gitu ya. Waktu kita Indonesia itu dalam rangka menyelenggarakan pemilu serentak ya dengan Undang-Undang 7 2017, waktu itu juga udah ada rancangan undang-undang pemilu ya, kodifikasi pemilu versi masyarakat sipil gitu ya. Nah, di situ di dalam naskah akademiknya juga udah ditekankan itu dari dulu namanya desain pemilu serentak nasional itu apa, daerah itu apa gitu ya. Lalu sistem pemilu serta konsep pendapilannya yang kompatibel tuh yang kayak gimana gitu. Itu udah kami miliki gitu ya. Makanya kalau ditanya tindak lanjut dari putusan MK ini apa gitu ya, yang utama sebagaimana yang ditekan oleh Mahkamah Konstitusi gitu, segera dilakukan revisi Undang-Undang Pemilu gitu. Nah, setelah ini dilakukan revisinya gitu ya, dengan menggabungkan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada gitu ya, karena kan ini desain pemilu serentak dan daerah ya, nasional dan daerah, maka pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah harus juga menyertakan gitu ya, apa yang dimaksud partisipasi yang bermakna gitu di dalam proses legislasi gitu. Ini ada loh masyarakat sipil ya yang sudah mengkaji gitu ya. Sistem presidensial Indonesia itu harusnya seperti apa gitu ya, berdasarkan studi ya, bukan berdasarkan menang kalah siapa yang paling banyak kursi dia. Nah, ini jadi pertimbangan untuk merancang gitu ya undang-undang pemilu yang baik seperti apa gitu. Dan kenapa segera? Karena memang Indonesia punya pengalaman gitu ya. Saat di 2014 gitu undang-undangnya udah kita miliki di tahun 2012 gitu ya. Pemilunya tuh bagus gitu. Nah, tapi saat pemilunya itu undang-undangnya baru jadi 1 tahun sebelumnya gitu ya. Terlalu mepet, pemilunya buruk. Itu di 2009 dan di 2009. Indikator pemilunya jelek tuh? Misalnya partisipasinya bagus atau enggak gitu ya, tinggi atau enggak, lalu kemudian surat suaranya tinggi atau enggak, yang tidak sahnya begitu ya. Terus juga di tengah itu apakah partisipasi itu maknanya melampaui dari hanya mencoblos saja gitu ya. Misalnya ada kampanye yang substantif gitu, misalnya memilih partai politik yang anti korupsi kayak gitu-gitulah, calon yang berintegritas dan sebagainya gitu. Itu diukur dari situ gitu. Ya Mas, gue menarik soal tadinya kalau ada naskah akademis dan juga akhirannya adalah bagaimana untuk memperkecil jumlah caleg ya berarti ya. Daerah pemilihan. Daerah pemilihan. Otomatis kan itu nanti dapilnya itu melebar dong. Iya, dapilnya tambah banyak. Ya kan dengan mengurangi jumlah kursi di suatu daerah pemilihan, berarti kan daftar calegnya itu kan semakin sedikit gitu ya. Mengecilkan yang sebelumnya kita di nasional 3 sampai 10, misalnya ini belum official Perludem ya. Oh iya. Berarti analisis lo ya, Jadi kan maksudnya yang ideal lo ya. Jadi sebetulnya multipartai moderat itu sebagai masalah sistemik ya, sistem presidensialnya Indonesia dan negara pilih presiden langsung dimanapun begitu ya.
itu sebetulnya bisa diubah menjadi multipartai moderat itu dengan satu variabel sederhana aja sebetulnya, yaitu metode pemungutan suaranya gitu. Dari memilih caleg gitu ya, menjadi memilih logo partai aja gitu ya. Jadi nggak perlu tuh rekayasa dapil untuk kemudian diperkecil aja gitu, calonnya nggak usah banyak-banyak lah, sedikit aja. Karena di tahun 55 dan di tahun 99 ya, kita kan pakai proporsional tertutup tuh, nilai lambang partai aja ya. Itu kan dapilnya besar, dapilnya satu provinsi. Yang namanya Jawa Barat itu ya dapilnya senilai jumlah kursi sejumlah penduduknya Jawa Barat begitu. Nah, begitu juga di tahun 99 gitu. Nah, tapi dengan kita hanya mencoblos partai, ya kan, yang terpilih dapat kursi signifikan di dalam parlemen untuk menjadi multipartai moderat itu adalah partai-partai yang memang punya basis kuat atau citra yang kuat di masyarakat gitu. Berarti ada threshold-nya dinaikin juga dong? Nggak ada threshold. Di tahun 99 sama di tahun 55 itu kan ambang batas parlemennya 0. 0 ya? Jadi partai di dalam parlemen di tahun 55 itu kalau nggak salah ada belasan gitu. Iya. Atau puluhan gitu ya, di dalam parlemennya nih ya, di dalam DPR-nya. Tapi multipartainya moderat, sistem kepartaiannya nggak ekstrim. Cuman ada 5 partai dominan aja. Ya kita bisa hitung PNI, Masyumi, PKI, Partai NU lah, sama gabungan partai yang lainnya. Cuma 5, di 99 juga kan. PDIP, Golkar, P3, PKB, dan gabungan partai lainnya lah gitu. Cuma 5, tapi partai di dalam parlemennya boleh banyak gitu. Nah, kenapa bisa tercapai seperti itu? Karena milihnya logo partai. Jadi nggak ada tuh yang namanya kampanye untuk suara tuh jadi terpecah gitu. Kalau semuanya diserahkan ke setiap individu caleg gitu ya, kan suaranya jadi terpecah gitu. Iya. Cuman ini gue banyak banget diskusinya, kalau ini bisa jadi satu tema lagi nih, itu udah ngomongin soal pemilu terbuka sama tertutup gitu ya. Iya, karena memang yang dimaksud idealnya gimana gitu. Karena yang dimaksud concurrent election itu sebagai pemilu serentak ya, menggabungkan pemilu presiden atau pimpinan eksekutif dengan legislatif itu, memang itu berkonsekuensi juga sama pilihan variabel sistem pemilu lainnya. Mana yang variabel pemilu lainnya yang melengkapi makna concurrent itu adalah itu pilihan yang paling baik sebetulnya gitu. Tapi itu kajiannya bisa panjang. Itu panjang lagi ada episode lainnya. Tapi yang perlu diingatkan di 2029 nanti adalah ambang batas parlemen itu mestinya 0 ya. Setelah presiden threshold harusnya parlemen juga thresholdnya 0 ya. Ambang batas pencalonan presiden 0, ambang batas parlemen berdasarkan permohonannya Perludem juga itu 0. Sebenarnya bahasa MK-nya bukan 0, tapi bahasa MK-nya dihitung ulang lah gitu. Karena yang 4% itu memberangus hak konstitusi dan berdampak pada jumlah suara tidak sah yang hangus ya, suara-suara yang hangus ya, karena partai yang nggak masuk parlemennya banyak banget gitu. Mas, dengan adanya putusan MK itu kan pastinya nanti akan adanya mendorong ada diskusi soal RUU pemilu dong pastinya. Karena adanya pembaruan undang-undang pemilu. Apa koreksi yang paling penting dari Perludem atau Mas sendiri gitu tentang ketika nanti RUU pemilu itu dibahas gitu, dengan berkaca evaluasi dari pemilu sebelumnya gitu. Yang paling krusial, tiga yang paling krusial menurut lo yang harusnya ini yang dibenahi itu. Iya tadi ya. Partisipasi segera ya, ini revisi harus segera dilakukan. Pertama, yang kedua, partisipasi bermakna ini di dalam proses legislasinya harus dioptimalkan oleh pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR, dan juga harus dioptimalkan kita yang sudah berperhatian gitu. Misalnya teman-teman masyarakat sipil dan teman-teman media massa gitu ya, agar revisi undang-undang pemilu ini dengan kompleksitas dan bahasa elitnya gitu ya, ini jadi bahasa semua, pembahasan semua masyarakat gitu ya. Jadi melibatkan semua instrumen ya. Iya, di ruang-ruang seperti ini perlu diperbanyak dan sering dilakukan gitu ya. Mungkin membutuhkan sejumlah bahasa bayi lah gitu ya. Yang mudah dimengerti. Iya, yang mudah dimengerti untuk bisa untuk kemudian nanti terdorong mempelajari bagian dari proses pendidikan politik itu sendiri dan juga berpartisipasi gitu ya, khususnya teman-teman muda ya. Dan kalau kemudian ini udah jadi keterlibatan NGO, media massa begitu ya, kan bisa kemudian
terhubung nih sama mahasiswa lah yang relatif punya rataan kognitif yang lebih baik gitu ya, atau di atas rata-rata gitu ya. Dan mahasiswa ini kan sebagai Agent of change gitu ya. berat. Generasi yang penghubung antara yang tua sama yang lebih muda gitu ya, atau generasi yang perantara antara yang elit sama yang alit gitu ya, atau yang atau yang bisa menjadi penyambung lidah betul, masyarakat iya, lah ya, gitu. Nah, untuk ini di masyarakat. agar kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan dan dimaknai oleh demokrasi itu sendiri ya, kedaulatan rakyat gitu ya. Salah satunya kan gini ya, dulu kan ambang batas pencalonan presiden itu yang ngubah kan, yang dikabulkan itu kan yang diusulkan, dimohonkan mahasiswa kan. Ya. Ya kan, MK itu Batas umur nih. Iya. Oh iya. Bukan, ambang batas pencalonan presiden. Oh iya kemarin ya. Iya, ambang batas pencalonan presiden kan yang itu mahasiswa masih mengajukan ya? Iya, yang mengajukan permohonan kan banyak kan. Di antaranya juga teman-teman NGO ada gitu ya. Tapi yang jadi putusannya, yang diterima sama MK itu yang mahasiswa ini. Iya. Nah, ini kan jadi ini ya, jadi capaian. Sorry Mas, itu kalau gue salah ya mengajukan itu yang mahasiswa yang difabel bukan ya? Bukan, mahasiswa yang Ada ini loh. difabel juga gitu. Itu juga di teman-teman mahasiswa UI, tapi yang diajukan jadi putusan resminya gitu ya. Jadi pengajunya ini kan digabung gitu ya, tapi yang jadi putusan resminya itu yang di itu ya? Universitas UIN Jogja kalau nggak salah. Iya, benar. Iya, itu kan jadi ini loh. Jadi pewanti-wanti gitu ya. Aktor proses judicial review ini direvisi Undang-Undang Pemilu. Awas loh. Kalau misalnya nanti nih revisi Undang-Undang Pemilu yang dibentuk sama elit DPR sama pemerintah ini tidak sesuai sama putusan MK, diantaranya oleh mahasiswa yang mengajukan permohonan ini udah ada pembangkangan hukum loh. Gitu. Ingat loh, putusan MK itu final dan mengikat gitu. Kalau elit itu suka bilang terhadap demonstran, ingat kita negara hukum, jangan rusuh gitu ya. Ya kalau misalnya Undang-Undang Pemilu yang disahkan nantinya gitu ya, lambat atau bahkan bertentangan sama putusan MK, ini pembangkangan hukum lah bagi DPR sama pemerintah. Seru dong tuh ya. Iya. Jadi seru tuh. Iya, makanya nih. Tapi kalau analisis sendiri Mas, kita harapin kita para pembuat undang-undang itu mengikuti gitu. Tapi kalau sendiri dinamika sekarang gimana Mas? Atau ada misalnya gini, atau ada setelah putusan MK atau ada yang menghubungi Perludem atau apa gitu, mau di-share lah Mas. Apa untuk ini Mas? Iya, sebagaimana memang proses-proses konteks evaluasi ya di pemilu-pemilu sebelumnya, Perludem memang biasa untuk mendatangi gitu ya, atau kemudian diminta gitu untuk berdiskusi ya tentang ketentuan apa saja yang penting diubah gitu ya. Nah, terutama ini putusan yang meskipun kami bingung kok kaget gitu ya, padahal rinci banget ya. Iya. Dan juga gini ya, kagetnya juga kok DPR sama pemerintah tuh kok baru nyadar kalau MK tuh udah menguji pilkada tuh harus langsung kok di putusan ini gitu. Padahal di putusan 55 juga udah mengunci bahwa pilkada itu harus langsung. Nah, mungkin kagetnya ini karena emang ada sejumlah elit gitu ya yang udah pengen pilkada tuh dari DPRD lagi gitu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya MK ujuk-ujuk gitu ya, nah kayaknya enggak juga ya. Nggak biasa baca putusan MK tuh. Kurang up to date. Iya, kurang up to date, kurang update. Jadi kurang update, kurang baca dokumen hukum, karena ini juga udah sebagiannya udah jadi amanah dari amandemen risalah Undang-Undang Dasar ya gitu ya, di 99 sampai 2002 begitu. Dan juga udah ada di putusan-putusan sebelumnya begitu. Jadi sarannya sih jangan baca putusan ini di putusan 135 aja gitu ya, tapi di putusan-putusan lainnya gitu yang terakhir Mas. Untuk anak muda deh, dari Perludem sendiri apa yang diharapkan untuk koreksi, dan juga kalau gue lihat kan kemarin tuh anak muda di 2024 pemilu tuh kan kayak partisipasinya lumayan Mas ya. Tinggi ya kayaknya anak muda gitu. Ya. Apalagi dengan adanya media sosial tuh menambah riuh, menambah dialektika untuk pembicaraan soal capres dan juga partai segala macam gitu. Nah, kedepannya sendiri gitu Mas di 2029 gitu, perlu sendiri melihat anak muda sendiri ini seperti apa sih Mas untuk bisa memanfaatkan putusan-putusan ini gitu? Iya. Saya mulai dari putusan MK
kontroversial di 2024 Itu ya. mahasiswa juga loh masih ngerti. Iya, betul. Nah, gini. Putusan MK soal usia pencalonan presiden wakil presiden itu, saya adalah orang yang berkeberatan bukan di ketentuannya, tapi berkeberatan di implementasinya yang harus saat itu juga. Iya, betul. Nah, kalau putusan MK itu diberlakukan saat itu juga, itu melanggar prinsip negara hukum, kepastian hukum, rule of law gitu. Nah, tapi ketentuannya kalau yang namanya usia pencalonan presiden wakil presiden atau nanti usia pencalonan kepala daerah ya, gubernur, bupati, wali kota itu diturunkan gitu ya. Saya adalah bagian orang yang mendukung itu gitu. Aku juga dukung gue. Gitu. Karena yang namanya mencalonkan di dalam pemilu ya sebagai satu-satunya jalan mencapai kekuasaan demokrasi ya, itu adalah hak asasi manusia loh gitu. Ya, kita harusnya punya rujukan yang jelas loh soal kedewasaan politik ya. Iya. Di hukum perdata kedewasaan politik itu 21 tahun. Terus tahun ya. Iya, di hukum pidana atau hukum 17 ya? Itu 18 gitu ya. ya. Nah, memang uniknya juga ada 17 tuh di pemilu ya. Nah, kita harusnya rujukannya jelas tuh. Kalau mau nentuin Dewasa atau enggaknya. dewasa secara politik tuh berapa jadinya Iya, gitu iya, ya. Jangan-jangan ini sebenarnya buat membuat mengganjal si A si B gitu ya, atau memuluskan si A si B gitu kan. Nah, itu. Jadi nanti revisi itu harus jelas. Nah, dengan mengingat bahwa warga muda itu dalam pencalonan udah diperluas gitu ya. Syukur-syukur nanti tambah diperluas gitu ya di syarat pencalonan gubernur, bupati, wali kota gitu ya. Ini penting nih. Warga muda itu di dalam proses revisi undang-undang pemilunya terus memantau gitu jalannya revisi undang-undang pemilu gitu ya. Kalaupun sudah ditetapkan, bagaimana juga warga muda itu terlibat sejak awal gitu untuk berpartisipasi di politik. Jadi jangan jelang rekrutmen pencalonan gitu ya, ngisi calon DPR, DPRD gitu ya, baru nih, wah kayaknya nyalon, kayaknya karir gue yang bagus nih gitu ya, jadi ujuk-ujuk gitu ya. Atau karena partainya kebingungan, nih masih kosong nih calon di sini, udahlah cabut ya perempuan biasanya. Iya betul gitu. Nah itu harusnya dari sekarang saat revisinya berlangsung gitu ya, dan saat udah ditetapkan itu terlibat langsung gitu. Ya sebenarnya juga gue catatan pentingnya adalah harusnya ini menjadi lecutan baru buat partai politik ya. Karena menurut gua permasalahan soal pemilu ini, bagaimana menghadirkan pemilu berkualitas adalah agennya adalah di partai politik. Betul. Bagaimana partai politik bisa menyiapkan kader-kader terbaiknya, bagaimana partai politik bisa ya sesuai fungsi partai politik ya, edukasi ke masyarakat seperti apa. Jadi jangan dianggap pemilu ini masyarakat cuma dianggap sebagai objek suara, bukan dijadikan partner atau subjek untuk bagaimana mengarahkan pemilu ke depannya, negara ke depannya gitu. Iya. Mas Usep, terima kasih banyak banget ya. Sama-sama Mas Adam dan keren banget ini. kawan-kawan. Siang-siang kita ngobrol, siang-siang. Ngobrolin berat banget. Ya, semoga pemilu kita ke depannya lebih baik. Lebih baik. Amin. Makasih ya, Mas. Amin. Sama-sama Mas Adam dan kawan-kawan. Sampai jumpa. Sampai